Jadi itu bukan skenarionya Bang Ipul ya? Kan Gus, lillahi ta'ala, makanya saya mau curhat sama Gus Rofi itu kayak begitu. Jadi kalau bukan skenarionya jenengan, itu artinya skenario Tuhan. Kalau dia misinya menjelekkan, tujuannya menjelekkan orang lain di depan umum, Halayak banyak, dan orang terpengaruh. Hakikatnya dia sedang menjelekkan dirinya sendiri. Inti daripada kita diciptakan oleh Allah berbuat baik. Itu tips, nggak ada tips lain sudah. Urusan ibadah itu kan urusan sampean rahasia sama Allah. Sampean mau wiritan ping 1000, ping 2000. Tapi kalau sampean nggak berbuat baik, ini muspro, nggak dinilai orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya aja udah kedengeran bintang tamu saya hari ini, tokoh publik, tokoh muda, tokoh generasi muda, penjaga dan perawat NKRI. Ini dia Gus Rofi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini jauh-jauh dari Kediri, cuman mau menghadiri di podcastnya Bang Ipul, ini sebuah kehormatan banget. Terima kasih banget, Masya Allah. Iya. Masya Allah, terima kasih banget. Saya yang terima kasih, bener terima kasih. Bisa ketemu Bang Ipul. Memang kalau Allah mempertemukan manusia hambanya itu caranya macam-macam. Mungkin kalau Bang Ipul nggak punya masalah, nggak punya problem, bisa saja saya nggak ketemu. Nggak ketemu ya Gus? Nggak ketemu. Dan kemarin aku ketemu beliau ini pertama kali, ternyata beliau itu pernah mengikuti program aku. Iya. Acara juri. Iya, mulai Lesti itu loh. Lahirlah Lesti. Jadi ke bawah mangkal katanya. Waktu itu saya nonton sama istri. Pak, itu loh Pak, Ipul gitu. Mana. Oh pasti beda itu. Pasti beda sama yang lain gitu. Jadi sempat mangkel gitu. Tapi dari itu, oh ternyata itu settingan nggak ya kira-kira ya? Itu sebenarnya natural Gus. Oh natural. Itu semuanya natural, jadi memang tidak ada settingan. Nggak ada settingan. Tapi ya? kita berdiri membawa bendera masing-masing. Iya. Nah seperti Gus Rofi kan. Siap. Nah Gus ini kan terkenal sebagai tokoh muda Insya yang Allah. menjaga dan juga merawat NKRI. Sama-sama lah, Bang Ipul juga bisa kok. Amin ya Allah. Amin, iya. Itu gimana ceritanya Gus? Bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di YouTube? Iya, jadi kita ini kebetulan kan santrinya Gus Dur. Gus Dur itu punya kakek namanya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita, santrinya, untuk mencintai negeri ini. Betul. Sampai ada istilah kaidah namanya hubbul waton minal iman. Mencintai negara ini sebagian dari iman. Nah itu coba lihat Bang Ipul. Di mana itu Timur Tengah. Karena dia tidak punya kaidah hubbul waton minal iman. Sesama Islam aja di sana bentrok. Padahal sukunya itu kalau dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Lebih banyak Indonesia dong. Betul. Suku, agama, golongan kan itu kan. Betul. Tapi lihat Indonesia karena berpegang prinsip bahwa mencintai negara kita itu penting gitu loh. Bang Ipul itu jadi juri dangdut Indonesia. Betul. Jadi artis. Itu juga bagian dari menjaga NKRI. Jadi menjaga NKRI itu nggak selalu ketika ada kelompok intoleran kita melaporkan, tidak itu. Wayangan, nah itu menjaga NKRI. Coba orang lihat wayangan itu, dong, nah semua tertib. Yang dimaksud menjaga NKRI adalah bagaimana kita merasa nyaman di negeri kita. Delok wayangan enak, betul. kan gitu kan? Betul. Itu, gitu loh Bang Ipul. Saling seneng, saling menjaga, betul. Tidak saling menghujat. Nah betul, tidak saling menghujat itu paling penting itu.
itu ngomong-ngomong soal hujat nih Gus. Kenapa? Nah, Kenapa? pasti Gus Rofi tahu lah, ya kan beberapa akhir ini, apalagi begitu aku keluar dari penjara Gus, Oh iya. ada beberapa orang yang mungkin ya ada yang suka dan tidak suka dengan saya, ada yang suka menghujat, ada juga yang memang mereka ibaratnya yang tidak menghujat. Nah itu sebenarnya tuh harus bagaimana sih Gus? Saya ini sebagai orang yang selalu diperlakukan seperti itu lah. Iya. Gitu loh, Gus. Terima kasih Bang Ipul. Mungkin ini cara Allah. Jadi Allah itu kan pada prinsipnya kan menginginkan hambanya supaya dekat dengan Dia. Intinya kan itu. Makanya Saiful ini tak uji aja. Di penjara saya masih belum tahu ketulusan cintanya Saiful Jamil itu sama saya. Masya Allah. Bisa saja Allah itu seperti itu. Akhirnya diuji. Lagi. Nah, dibikinlah waktu itu penyambutan itu. Saya sebenarnya Bang Ipul, waktu penyambutan jenengan itu ya sempat dalam hati. Kenapa kok penyambutannya kok besar-besaran gitu loh. Ini Gus, ini yang mesti Gimana saya ceritanya, klarifikasi Gus. Sebenarnya saya juga disambut tuh kagak tahu Gus. Oh. Jadi ada orang yang memelintir pemberitaan Gus. Seperti itu Gus, makanya Oh, jadi itu bukan skenarionya Bang Ipul ya? kan Gus, lillahi ta'ala, makanya saya mau curhat sama Gus Rofi itu kayak begitu. Jadi kalau bukan skenarionya jenengan, itu artinya skenario Tuhan. Walaupun melalui orang lain. Ya paham ya? Kalau Bang Ipul tidak menskenario, berarti skenario Tuhan. Oh, Masya Allah. Itu kalau kita husnudzon seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya untuk apa Nah, Gus, kalau boleh tahu itu arahnya? Nah, tujuannya adalah Allah itu kalau mencintai hambanya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini dalam tingkatan apa? Apakah ketika dihina, dihujat, dimaki, terus kemudian itu menyangkut tindakan pidana misalnya, apakah kita harus bersabar terus? Tentu tidak. Nah, selama hujatan makian itu tidak tersebar luas, terutama di undang-undang ITE ya misalnya itu kan diatur semua. Nah, jadi kalau Bang Ipul misalnya saya bersabar, tetapi kan saya harus melakukan perbuatan supaya apa? Supaya orang yang menghina Bang Ipul itu tidak dijadikan contoh oleh yang lain. Itu boleh Bang Ipul. Itu boleh. Boleh. Tapi kalau yang ada nih Gus, sebenarnya ada salah seorang. Dia ini mengaku seorang psikolog. Psikolog. Iya. Dia kan udah tahu saya udah bebas dari penjara. Betul. Ya, Berarti sudah menjalani hukuman. Ya, betul, sudah menjalani Harusnya hukuman. selesai. Ya. Terus Nah, jadi tiba-tiba saya tuh kayak seperti macam dihina secara artinya secara besar-besaran. contohnya seperti apa Nah, kata-katanya? jadi gini, contohnya dia ini bikin konten di TikTok dan juga di YouTube, kejelek-jelekin saya. Nah, terus pokoknya membabi buta begitu tanpa melihat data, Gus. Gitu kan. Apalagi saya udah orang merdeka. Iya. Itu bagaimana, Gus? Kalau menurut Jadi pandangan begini Gus ya, Rofi? di dalam agama, siapapun dia, mau berpenampilan apapun, kayak mau psikolog, mau ulama, mau siapapun, kalau dia misinya menjelekkan, tujuannya menjelekkan orang lain di depan umum, halayak banyak dan orang terpengaruh. Hakikatnya dia sedang menjelekkan dirinya sendiri. Ini penting ini. Jadi ketika kita kan orang menjelekkan itu kan kalau di dalam Islam itu kan ghibah, namimah, adu domba. Dan itu kalau di dalam hukum agama itu sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi yang katanya psikolog siapa namanya itu LT ya yang tadi ditunjukin itu. LG. Itu secara agama dia memakan bangkainya saudaranya sendiri. Nah, sekarang kalau menurut undang-undang ITE dia kena. Kok bisa gitu, Gus? Iya, pencemaran nama baik. Kemudian menjuluki sampean sebagai predator anak misalnya. Dia kena berita bohong. Banyak itu, terus menyebabkan keonaran. Keonaran itu dalam arti Gus, dia rame di medsos. Iya. Perang tagar. Nah, itu keonaran. Gitu. Jadi kalau Bang Ipul sudah mengambil langkah hukum, tepat maka itu tepat.
Nah, tetapi ketika ada netizen lain, misalnya ya mengkritik, oke, menghina, tetapi tidak memanfaatkan daripada hinaan itu, maka Bang Ipul harus ikhlas. Anggap aja itu pupuk. Masya Allah. Jadi ini Bang Ipul tuh. Kenapa bisa dianggap pupuk gitu? Nah, pupuk itu kan jelek, kotoran. Betul nggak? Betul. Tetapi kalau kotoran itu kita kelola, ya, konflik ini kita kelola, ya, kotoran itu kita kelola, lalu kita tanamkan kepada dirinya Bang Ipul untuk mempupuk, maka ini akan tumbuh subur menjadi bunga yang indah. Masya Allah. Itu Bang Ipul. Sepurane loh. Filosofinya keren banget tuh Gus Rofi loh. Iya. Jadi kalau ada netizen menghina, mencaci maki, yang jenengan harus belajar mulai. Saya juga belajar Bang Ipul. Alhamdulillah. Sama ketika kita bikin laporan tuh. Tentang si A, si B, si C, dihujat, dihina, diancam, dibunuh. Ya saya belajar alhamdulillah. Akhirnya Gus, ini masih belum selesai ya. Iya. Akhirnya nih gara-gara ocehan, sebenarnya ada beberapa tokoh publik yang ngejelek-jelekin saya Gus. Cuman ibaratnya saya sementara ini saya hanya ngelaporin si psikolog ini aja dulu. Iya. Nah jadi gara-gara ini Gus, ini berefek Gus. Berefek ke pekerjaan saya. Akhirnya KPI juga ikut juga, jadi tanpa menelaah dulu gitu loh. Apalagi saya kan warga negara yang sudah merdeka, butuh penghidupan layak, butuh pekerjaan. Nah ini dalam segi agama tuh gimana Gus? Kalau orang yang dimatikan. Nah begini ya, Gus? setelah saya melihat Bang Ipul setelah dihujat, kemudian diboikot, saya mencoba mempelajari ya, mencari video-video kegiatannya Bang Ipul selama ini. Dan alhamdulillah menurut saya sih positif ya. Jadi prinsip hidup itu Bang Ipul, jangan mengambil haknya Tuhan. Nah, orang-orang yang menghujat, yang memaki, memvonis, mereka ini sebenarnya mengambil haknya Tuhan. Masya Allah. Jadi, padahal Tuhan sendiri itu ada kaidah agama kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa itu? Setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti mempunyai dosa. Saya lebih banyak dosanya daripada Bang Ipul. Masya Allah. Belum tentu Gus. Saya kayak lebih banyak dosanya deh. Kalau Gus kan kayaknya banyak banget berjasa lah. Masya Allah. Itu kan hanya penampilan aja gitu kan. Lanjut Gus. Jadi maka sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah berbuat baik, bertobat kepada Allah. Kan seperti itu Bang Ipul. Ini kayak orang tuh kayak nggak percaya gitu loh. Bang Ipul tuh katanya orang yang berbahaya. Terus pokoknya orang ditakut-takutin gitu Gus. Iya. Itu gimana hukum orang yang suka menyebar-nyebar hal-hal yang seperti itu? Jadi Bang Ipul nggak usah suudon kepada mereka. Jadi prinsip dalam hubungan kemanusiaan itu kan, manusia itu kan harus kolaborasi. Manusia itu harus saling tolong menolong, manusia itu harus saling berbuat baik. Jadi ketika ada orang mengatakan itu, terus kadang-kadang ada yang bilang gini Gus, gimana nanti kalau korbannya itu adalah anak Anda? Jadi orang tuh mengkambing hitamkan dengan kata-kata itu Gus. Jadi video itu masuk undang-undang ITE, masuk pencemaran nama baik, masuk. Jadi jenengan melaporkan kepada pihak berwenang, kemana tuh laporannya? Ke Polda Gus. Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Iya. Mudah-mudahan ditanggapi dengan baik ya Gus ya. Insya Allah. Nah kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, khususnya Bapak Kapolda itu orangnya sangat tidak bisa diintervensi. Nah coba nanti saya bantu untuk komunikasi ya. Karena Bang Ipul ini kan ya warga negara Indonesia. Iya udah merdeka Gus. Bang Ipul ini ya juga sekarang ini seorang artis itu. Nah ini penting ini. Siap. Jadi artis-artis yang ada di Indonesia itu sebenarnya adalah juga menjadi ujung tombak menjaga NKRI itu, artis itu. Jadi kalau Bang Ipul sudah divonis, lalu kemudian seperti tidak boleh berkarya, tidak boleh untuk bisa berbuat baik, nggak boleh tampil di TV, nggak boleh. Itu jahat itu, jahat. Jadi KPI tidak boleh melakukan langkah-langkah ketika ada orang seperti panjenengan misalnya. Terus KPI diintervensi lalu kemudian berubah, nggak boleh. KPI harus independen. Bang Ipul ini kan sudah menjalani vonis hukuman toh. Ya sudah selesai.
Nah kalau Bang Ipul melakukan tindakan pidana, ya diproses hukum. Nah, Itu yang benar. Bukan ini divonis terus seperti, waduh Tuhan yang menciptakan kita. Nggak kayak begitu perilakunya. Jadi saya sedih tadi melihat seorang psikolog, tetapi seperti seorang buzzer. Buzzer yang tidak punya apa ya? Tidak punya attitude, tidak punya etika, tidak punya akhlak. sebenarnya kalau menurut pandangan Gus, itu kalau seorang psikolog itu kayak gimana sih? Jadi seorang psikolog itu ketika ada orang sedih dia membahagiakan. Ketika ada orang lemah dia memberikan motivasi. Masya Allah. Ketika ada orang yang kurang baik misalnya, maka dia mengajarkan kebaikan. Itu psikolog. Tapi kalau psikolog itu ngompori, bukan psikolog itu provokator. Masya Loh, serius loh, Allah. saya ngomong Iya, ini iya, serius. iya, siap, Gus. Nah semoga teman-teman di Polda Metro Jaya, ya, jadi kasusnya Bang Ipul ini harus diteruskan, dipanggil, karena hukum sekarang sesuai surat edaran Kapolri harus dipanggil dulu itu, Iya, psikolog itu. Iya, iya. Soalnya Nah, bikin gaduh. kalau memang dia mengakui bersalah, lalu mengatakan minta maaf misalnya, Iya. sesuai telegram Pak Kapolri dan sesuai dengan SKB 3 Menteri, maka Bang Ipul dipanggil juga. Namanya restoratif justice. Dipertemukan. Gimana Bang Ipul mau memaafkan, ini minta maaf tuh. Begitu sekarang. Ada restoratif justice namanya. Nanti cobalah saya bantu untuk menanyakan, ini harus diproses. Nah proses hukum itu nggak selalu di pengadilan. Termasuk tahapan mendamaikan restoratif justice, itu ya proses hukum. Tujuannya apa? Bahwa jelek-jelekkan, apalagi di dunia ITE itu nggak boleh. Sekarang tadi kan psikolog bilang, coba kalau itu menimpa, sekarang dibalik. Coba psikolog itu dijelek-jelekan, misalnya tuh, dijelek-jelekan sama orang lain, ya sama, pasti mangkel, pasti marah, kan begitu. Nah, kalau kita pakai kaidah agama, ini penting ini ya, tak sebut aja lah, Siap. bulita lah. Saya tanggung jawab atas ini. Jadi bulita di dalam agama saya ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Seapi-api menungso, sebaik-baik manusia itu, yaitu yang memberikan kebaikan, memberikan manfaat untuk orang lain. Bukan malah orang yang sudah divonis, lalu sampean ngata-ngatain ndak karuan, eman jenengan itu sudah sekolah psikolog berapa, bayarnya berapa, terus dapat gelar. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan selama ini jenengan sebagai psikolog akan rusak gara-gara pinter dan pandai menghujat saudara Saiful Jamil. Nggak boleh begitu. Nggak boleh itu. Ya, gitu Bang Ipul ya. Siap Gus. Nah Gus, ini pertanyaan terakhir. Kita ini sebagai manusia tuh sebenarnya tuh harus seperti apa dan bagaimana sih Gus? Sebenarnya Bang Ipul ini ya sudah melakukan sih apa yang ditanyakan itu. Jadi saya bacakan, mohon maaf. Di Siap, Kediri itu kaidah agama ini sering disampaikan. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kenapa sih Allah itu kok menyuruh sholat? Padahal kita sholat atau tidak, bagi Allah itu nggak menguntungkan kok. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Samain sholat, apa sih untungnya dari Allah? Nggak ada. Betul. Nah, kenapa kita disuruh sholat? Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau disimpulkan disaring kata-kata itu, maka endingnya adalah supaya kita berbuat baik. Jadi intinya hidup. Jadi Allah itu lebih senang ada orang ahli sholat, ada orang ahli berbuat baik tuh misalnya. Maka menurut analisa saya, Allah lebih senang sama orang yang berbuat baik daripada orang yang ahli sholat, tapi hidupnya kalau tidak mencaci maki, tidak menghina orang gitu. Nah syukur-syukur, nah ini biar nggak digoreng. Sudah ahli ibadah, juga ahli berbuat baik. Jadi rumus dalam hidup ini adalah bagaimana kita itu bisa berbuat baik tanpa melihat. Misalnya, oh ini agamanya, nggak boleh begitu. Jadi di agama itu bukan mengajarkan berbuat baik hanya untuk podo agamai, enggak. Jadi ya tadi khairun nas anfa'um linnas itu jadi luas. Nah apalagi wis gak berbuat baik,
menghujat, menghina, kemudian disebarluaskan. Ngajak orang untuk ikut benci. Nah, itu tambah, itu hibah itu. Hibah itu kalau di agama ya itu tadi, memakan bangkai saudaranya. Bu Lita, ini perlu saya sampaikan kepada jenengan, apalagi panjenengan ini kan seorang psikolog. Yang saya ketahui seorang psikolog itu selalu memotivasi, bukan menjatuhkan. Kalau seorang psikolog bukan niatnya memotivasi, tapi menjatuhkan, maka dia bukan psikolog. Itu Bang Ipul. Kayak seorang penceramah. Kalau seorang penceramah isinya menjelek-jelekkan, ya juga ada tanggung jawab. Siap. Dunia dan akhirat gitu. Jadi inti dalam berkehidupan kita ini di dunia ini sama Allah itu, sama Tuhan kita ini ya endingnya berbuat baik kok. Saling berbuat baik. Nah misalnya tuh Bang Ipul kemarin kenapa sih? Nah carilah nomor handphonenya Bang Ipul, dipanggil. Harusnya begitu seorang psikolog. Bukannya dia jelek-jelek. Nggak tahu kalau dia punya konten ya. Nggak tahu juga sih. Kadang-kadang ini kan sekarang ini orang mau pansos tuh. Wah kesempatan ini. Mumpung Bang Ipul dikarak kayak manten. Terus niatnya pansos bisa. Apalagi kalau pansosnya jelek-jelekin gimana, Gus? Nah sekarang ini kan lagi musim menjelekkan orang, bisa subscribe-nya banyak ada. Cuman hasil daripada misalnya di situ dapat rezeki tuh. Dapat rezeki ya dari hasil jelekin orang. Ya haram. Secara agama haram. Masya Allah. Dolim jangan. Terus secara hukum juga bisa Oh iya, secara hukum bisa dijerat. Saya berharap Polda Metro Jaya proses hukum ini harus dilanjut. Nah, dilanjut itu kan macam-macam. Ada sampai ke pengadilan, ada sampai SP3, ada sampai restoratif justice. Itu namanya proses hukum. Nah, harapan saya sebagai ketua umum BKN yang sama-sama bisa saja dengan saya bikin ini dengan Bang Ipul, nanti Bu Lita bisa kenal saya, bisa kenal Bang Ipul. Ayo bareng-bareng jaga dan merawat NKRI. Saya sependapat kalau memang Bu Lita fokus kepada kemanusiaan, ayo yang sungguhan gitu loh. Kalau ada sesuatu yang salah, ada manusia ciptaan Tuhan yang salah, ayo kita benahi bersama-sama, jangan dijatuhkan, nggak boleh. Nggak boleh begitu, cara-cara begitu tidak tepat. Apakah mantan narapidana itu selalu hina, Gus? Oh enggak, mantan narapidana itu akan selalu terhina ketika dia melakukan lagi tindakan pidana. Paham ya? Kalau tidak? Ya enggak dong, justru itu malah ya itu tadi kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia. Manusia itu siapa? Bang Ipul saya. Mempunyai dosa dan kesalahan. Nah itu ada kata. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah. Yang dinamakan bertobat kepada Allah adalah berbuat baik. Berbuat baik ke sama manusia, ke alam sekitarnya, ke Tuhannya. Begitu loh Bang Ipul. Simple. Maka benar itu. Ada Pak Kasat mengatakan jangan belajar agama terlalu dalam, itu benar. Kalau kita mau mengamalkan ajaran tadi khairun nas anfa'um linnas, berbuat baik itu selesai. Urusan ibadah itu kan urusan kita sama Allah. Nah urusan yang berbuat baik ini koyok-koyok gampang, tapi ya sulit. Kayak sulit, ya gampang gitu. Tips untuk hidup damai, gimana Gus? Tip untuk hidup damai itu dunia akhirat. Gimana Gus? Ini ala Gus Rofi nih. Ayo. Sebenarnya Bang Ipul punya ya. Jadi tip untuk hidup damai itu ya kita harus menghargai orang lain. Nah, ada orang rese, ya sudahlah biarin kita lihat. Kalau dia butuh konsultasi ya kita bantu gitu. Ya itu intinya is berbuat baik kok Bang Ipul. Inti daripada kita diciptakan oleh Allah berbuat baik. Itu tips, nggak ada tips lain sudah.
Urusan ibadah itu kan urusan sampean rahasia sama Allah. Sampean mau wiritan ping 1000, ping 2000. Tapi kalau sampean nggak berbuat baik, ini muspro, nggak dinilai orang. Kamu mau bersorban, kamu mau bergamis, kamu mau bawa tongkat, kamu mau bawa hammer, Lexus. Tapi kalau kamu nggak berbuat baik, ya jadi omongan orang. Yes. Jadi Bang Ipul, ujian ini sebenarnya rahmat. Ujian ini harus kita nikmati. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, kata Gus Dur. Sekalipun Anda dihajar habis-habisan, dihina, terus usaha juga gagal, enggak apa-apa. Karena untuk menilai sesuatu keberhasilan bukan terletak dari kegagalannya. Usahanya. Ya, usahanya. Hasil itu serahkan sama Allah sudah. Maka nanti enak, bawaannya ini enak gitu loh Bang Ipul. Itu. Saya yakin lah nanti Bu Lita akan ketemu jenengan, saya percaya itu. Saya percaya. Yang penting Bang Ipul niatkan baik, ngelaporkan itu dalam rangka supaya mencari kebenaran, mencari keadilan. Itu dia, Gus. Agar supaya apa? Tidak menjadi contoh. Saya pasti Bang Ipul kan nggak kepingin tuh. Bu Lita dijelekan orang kan nggak kepingin juga kan? Nggak kepingin. Nah itu gitu loh. Iya. Makanya Bang Ipul ketika melakukan langkah-langkah hukum yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang itu jos. Tepat ya Gus. Mantap daripada main hakim sendiri. Ah itu Gus. Wes Bang Ipul sudah jos. Amin. Masya Allah. Gus terima kasih ilmunya. Iya, sama-sama Bang Ipul, sama-sama. Pengalamannya yang luar biasa. Sama-sama. Wujangan-wujangannya ini menjadi penyemangat buat saya. Insya Allah, insya Allah. Dan juga buat yang di luar juga di sana ya. Kalau kita benci sama orang kata Gus ya, jangan diumbar-umbar. Ya kalau mau panggil orangnya, kalau nggak suka gitu kan. Betul. Jangan tadinya mau ya pokoknya nggak boleh begitu dah ya, hidup mah damai-damai aja ya. Betul. Gus terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Salam buat santri-santri di Kediri, Insya Allah. di seluruh Indonesia. Ada berapa banyak santri? Gus? Santri saya hanya di jalanan, bukan di pondokan. Serius. Saya ini Bang Ipul hanya penjual nasi rawon bidadari. Nah, Yai Said Agil Siro tahu. Terus kemudian Pak Fadil, gubernur alhamdulillah 2 kali ke tempat saya. Pelanggannya Gus ya? Gubernur Jawa Timur ya. Ibu Khofifah. Gus Muafik. Masya Allah. Itu namanya apa Gus? Rawon bidadari. Rawon bidadari, Masya Allah. Jadi kalau di Surabaya, itu ada namanya rawon setan. Kalau di Kediri, rawon bidadari. Jangan lupa guys, coba nanti ya rawon bidadarinya Gus Rofi. Insya Allah. Tanya, di Jakarta belum ada? Di Simpang 5 Gumul. Simpang 5 Gumul. Instagramnya ada? Ada. Rawon bidadari. Rawon bidadari KDR. KDR itu apa? Kediri. Oh Kediri, Masya Allah. Siap. Rawon bidadari, ntar aku pengen coba. Ya. Monggo. Promonya aja udah enak banget, apalagi sampai para pejabat-pejabat tinggi juga jadi pelanggan. Alhamdulillah. Oh iya Bang Ipul, kalau Bang Ipul ke sana, kalau hanya cuma 1 mobil, 2 mobil itu kena cas 2 kali lipat. Tapi kalau 1 bis itu gratis. Masya Allah. Nah, itu ya. Serius ini. Salah Mas. Serius. 1 bis gratis. Masya Allah. Jadi harus 1 bis kalau mau gratis. Gratis. Ya? Khusus Bang Saipul. Khusus aku. Karena sudah menjadi orang yang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun tadi. Jadi ini surprise. Kita baru kenal tadi malam. Ternyata seperti ini. Masya Allah. Allah semua. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjaga. Amin. Ya. Harus. Nanti saya insya Allah mampir ke tempat Gus Rofi. Nah, kalau saya masuk surga lagi, ditanya sama malaikat. Oke. Cak Rofi minta apa? Saya minta didatangkan Bang Ipul untuk menghibur saya nyanyi dangdut. Masya Allah. Iya. Oke, terima kasih guys. Udah bincang-bincang seru dari ilmu agama sampai kita bicarakan tentang kuliner sama Gus Rofi. Mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rofi, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.